3. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep enzim. Selamat menyaksikan. Siang-siang gini minum es yang paling enak sih. Iya nih, apalagi sambil makan cireng. Tapi kamu tahu nggak Cynthia, kalau semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa diproses karena adanya enzim loh. Enzim? Aku kayak pernah dengar, tapi agak lupa sebenarnya apa sih itu enzim? Jadi enzim itu protein yang fungsinya untuk mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Jadi reaksi yang tadinya bisa lama banget nih, karena adanya enzim jadi cepat dan enzimnya nggak ikut habis. Oh, jadi kayak enzim percepatan ya? Jadi kalau aku makan nasi, enzim amilase langsung mengubah pati menjadi gula sederhana. Nah iya betul banget, makanya kita bisa dapat energi dengan lebih cepat. Ih, cireng ini enak, tapi minyaknya banyak. Berarti ada juga ya enzim yang membantu mencerna lemak. Iya, kalau itu kerja enzim lipase. Jadi penasaran enzim itu isinya apa aja sih? Setahu aku, enzim itu punya dua bagian utama. Ada autoenzim, yaitu bagian proteinnya, terus ada juga kofaktor, bagian non-proteinnya. Bisa berupa ion logam atau koenzim. Berarti tanpa kofaktor, enzim nggak bisa aktif. Kalau apoenzim dan kofaktor digabung, jadinya holoenzim yang aktif. Iya, betul banget. Tapi aku masih penasaran nih, Cynthia. Enzim itu cara kerjanya kira-kira gimana sih ya? Nih aku pernah baca, enzim itu punya tempat khusus yang disebut situs aktif. Substrat zat yang mau diolah menempel di situs aktif. Terbentuklah kompleks enzim substrat, lalu reaksi dipercepat. Produk keluar dan enzimnya bisa dipakai lagi. Wah, keren banget ya. Jadi kayak kunci dan gembok gitu ya? Iya, itu disebut lock and key. Tapi aku juga pernah baca nih ada teori lain yaitu induced speed, di mana enzim bisa menyesuaikan bentuk agar sesuai sama substratnya. Benar, jadi lebih fleksibel dibanding lock and key. Wah, kalau gitu keren juga ya enzim itu. Tapi aku kepikiran kalau enzim kerja terus pasti ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kerja enzim itu dipengaruhi sama kondisi sekitar, contohnya suhu tubuh. Enzim kita paling pas bekerja di suhu tubuh normal sekitar 37 derajat Celcius. Kalau kepanasan, enzim bisa rusak. Berarti kalau terlalu dingin kerjanya jadi lambat ya. Nah iya bener banget. Aku juga tahu faktor pH itu penting juga nggak sih? Misalnya enzim pepsin di lambung, dia akan aktif di suasana asam. Betul, ada juga enzim tripsin di usus yang aktifnya di suasana basah. Selain itu, konsentrasi substrat dan enzim juga pengaruh kan? Kalau banyak substrat, reaksi makin cepat sampai enzimnya itu jenuh. Iya, dan jangan lupa ada inhibitor, zat yang bisa menghambat kerja enzim. Kayak racun sianida ya, dia bisa menghambat enzim pernapasan sel. Betul banget, ada juga aktivator. Bisa mempercepat kerja enzim, biasanya ion logam tertentu. Jadi pada intinya, enzim itu benar-benar pahlawan di tubuh kita. Tanpa enzim, semua reaksi kimia bisa super lambat. Iya, bayangin aja kalau nggak ada enzim, kita bisa kelaparan terus nih, karena makanan nggak sempat diubah jadi energi. Bener juga, tapi kita juga harus berterima kasih pada enzim yang ada di tubuh kita. Hei, iya, terima kasih ya enzim karena sudah bekerja dengan keras untuk kita. Kalau gitu, mulai sekarang aku bakal lebih menjaga kesehatan aku, biar enzim di tubuhku juga bisa bekerja secara maksimal. Setuju, enzim emang pahlawan tanpa tanda jasa nggak sih? Walaupun kecil, nggak kelihatan, tapi jasanya emang luar biasa. Nah, iya tuh, bener banget. Ayo kita lanjut makan. Ayo. Sekian video dari kami mengenai penjelasan tentang konsep enzim. Kami menyadari video ini memiliki banyak kekurangan, untuk itu mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.